Bapak Ibu, kita lanjutkan. Sebelumnya kita hadiahkan Fatihah untuk almarhum Bapak Mubayin bin Abdullah Ayahanda dari jamaah kita yang Bapak Nadim, dan tadi sore sudah berangkat ke daerah Krui di dimakamkan di sana dengan perjalanan juga aman, lancar, tidak ada halangan apapun, dan almarhum juga insyaallah husnul khotimah. Semoga yang diberikan tentunya memberikan kesabaran kepada Allah SWT. Hadirnya Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, terakhir kita di surat Al-Maidah ayat 111 ya, sekarang kita lanjut 112 ya. Saya langsung baca aja dan mentafsirkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Ayat 112 ini masih melanjutkan bagaimana Allah menggambarkan watak orang-orang Israel, Bani Israel ya, dan termasuk Hawariyun juga bagian dari Israel, dan Nabi Isa juga dari kalangan dari Israel. Itu kalau Hawariyun ingat Nabi Muhammad, kata-kata ini kisah ya, artinya dulu ya. Ingatlah Muhammad ketika orang-orang Hawariyun, yaitu siapa orang Hawariyun, yaitu murid-muridnya Nabi Isa alaihissalam, ada yang mengatakan bukannya 12 orang ya, 12 orang. Di situ mereka berkata ya, kita sebutkan Hawari itu sebetulnya orang yang mendampingi, menolong ya, ansor, makanya disebut Nasoro itu karena ada pembela-pembela Nabi Isa ya, disebut Nasoro, pembela. Makanya para sahabat Nabi dibilang Hawari, sahabat Nabi yang sekarang Hawari. Ya, Hawarinya model Nabi kita ya, itu namanya Hawari. Ya Isa namanya Pak Isa itu Maryam. Hal yastati'u rabbuka an yunzila 'alaina ma'idatan minas sama'. Bayangkan kalau dialog nabi-nabi terdahulu disebut umatnya, maka namanya langsung ya Musa, enggak ada ya Rasulullah, enggak ada. Ya Nabi Allah ini santunnya kurang, makanya di Al-Quran dilarang, kita nggak boleh sebut nama Nabi kita langsung. Oleh karena itu mazhab Syafi'i tidak menganjurkan kita menyebut Allahumma sholli ala Muhammad, tapi Allahumma sholli ala Sayyidina, nggak langsung, lebih sopan kata Nabi. Nah, kata Imam Syafi'i yang meskipun dibolehkan karena Nabi mengajarkan itu. Ya Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam, hal yastati'u rabbuka, kata-kata hal di sini sebetulnya bukan pertanyaan, tetapi penegasan. Hal yastati'u rabbuka, apakah Tuhanmu ya mampu? Bayangkan ini tabiat orang Israel. Seakan-akan Tuhan Nabi Isa dengan Tuhan mereka beda ya, karena menggunakan kata domirnya atau kata gantinya itu ke Tuhanmu, bukan Tuhan kami. Kan maksudnya bisakah Tuhan kami, Tuhanmu dan Tuhan kami, kan gitu. Jadi kan ngomongnya apakah Tuhanmu, seakan-akan bukan Tuhan dengan Israel kan? Itu orang asam seperti itu. Ini bang pongah gitu ya, pongah. Hal yastati'u rabbuka, apakah Tuhanmu mampu ayunazzila alaina, baru alaina ke kami, bukan ke kamu kan.
untuk menurunkan kepada kami ya, ma'idatan minas sama, apa namanya, meja yang penuh dengan hidangan, ma'idah. Inilah kata ulama tafsir asal usul surat ini disebut Al-Maidah. Ini kisahnya ini. Kisahnya ini. Ya. Minas sama, ya, hidangan, apa namanya, meja hidangan dari langit. Ya, dari langit. Qala taqullaha in kuntum mu'minin. Ya. Jadi ini ada beberapa komentar para ulama. Sebetulnya disinilah Nabi Isa mengingatkan, kalau taqullaha, ini pertanyaan ini, pernyataan ini tak boleh, nggak boleh. Benar Nabi nggak boleh. Taqullaha selalu begitu. Nabi juga sampai kita sama. Ketika ada ini pembuktian dari kalangan apa namanya umatnya, selalu didahului dengan taqullaha. Takutlah kepada Allah in kuntum mu'minin, apabila kalian betul-betul orang beriman. Ya. Jadi jangan nanya-nanya kayak gitu. Ya, seakan-akan mereka tidak mengakui atau belum yakin sepenuhnya kemampuan Allah SWT. Ketika disampaikan begitu, apa jawabannya muridnya Nabi Isa? Kalau mereka berkata, nuridu bisu'alina, kami menginginkan dengan permintaan kami tadi anak pula minha, kami ingin memastikan bisa makan dari makanan surga. Maksudnya mainnya sangat dari surga, dari surga. Wa tatma'inna qulubuna, ya, dan hati kami menjadi lebih tenang. Ya, lebih tenang. Maksudnya lebih yakin. Dan model begini kan pernah disampaikan Nabi Musa. Kan? Nabi Musa pernah meminta pada Allah makanan dari langit kan? Al-manna wasal. Manna itu adalah minuman dari madu yang sangat lezat. Salwa itu makanan dari burung, ada yang bilang burung merpati, ada yang bilang burung apa tadi yang puyuh, ya. Di Mesir sampai sekarang masih ada hidangan salwa, yaitu burung puyuh tadi dalamnya pakai nasi dipanggang, enak. Ya. Jadi mereka ini minta diturunkan supaya kami bisa merasakan. Wadatmainna qulubuna, dan hati kami ini tenang, jiwa kami lebih tenang, ya, lebih yakin. Wa na'lam, dan kami tahu an qad sadaqtana, ya, engkau itu adalah utusan, ya, engkau sudah tahu bahwa kami sudah mempercayai, engkau mempercayai kami ini ngomongnya nggak asal, gitu, kira-kira begitu. Ya, kami tidak meragukan, dan engkau juga tahu siapa kami. Wa nakuna alaihim syahidin, dan kami ini nanti menjadi saksi apa bagi mereka yang meragukan tentang kenabian Nabi Isa alaihissalam. Dan kami memuatkan tuh, kami kemarin diturunkan meja hidangan dari surga lengkap dengan makanan. Kalau Isa Maryam, Nabi Isa akhirnya berdoa. Di sini kalau di sini berdoa, Allahumma Rabbana, udah pakai Allahumma Rabbana, jadi boleh ya, Allahumma Rabbana boleh, atau Rabbana saja boleh, Allahumma saja boleh. Allahumma sebetulnya Allahumma Rabbana, wahai Tuhan kami. Ya, Nabi Isa itu anzil alaina, turunkanlah kepada kami ma'idatan minas sama, ya, yaitu meja penuh dengan hidangan, ya, takunu lana aidan, sebagai apa namanya, momen kami merayakan. Ini dan di sini adalah bukan hari raya sebetulnya, ya, tapi di sini menandakan bahwa aidan di sini hari kesenangan, hari kegembiraan.
Karena sebetulnya kalau disebut Eid itu konteks orang Arab itu hari gembira. Ya, gembira ini kan masih harus megah. Ya. Makanya Nabi sangat tidak suka di hari raya atau orang nggak makan. Nggak makan, berdosa satu kampung. Makanya itu zakat fitrah dalam rangka yang mengantisipasi orang yang tidak makan pada hari raya. Makanya zakat fitrah itu wajib bagi orang yang punya kelebihan makan pada hari akhir Ramadan. Ya, gitu. Jadi Aidul Awwalina yaitu sebagai hari kegembiraan, hari senang-senang ya, bagi kami. Di awalina dikatakan di awalina di sini ya, maksudnya adalah untuk kami. Wa akhirina, dan orang-orang setelah nanti ya, akhirnya itu nanti orang yang datang setelah kami bisa bercerita atau orang-orang bisa tahu ya, tentang kisah kami. Wa ayatan minka, bukan hanya sebagai hari gembira buat kami yang bisa kami ceritakan kepada orang-orang setelah kami ya. Tetapi juga ayatan minka sebagai bukti apa kenabian Nabi Isa alaihi salam. Gitu ya. Alaihi salam. Wa ayatan minka wa anta warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya. Di sini adalah warzuqna, berilah kami rezeki ya Allah. Ini permintaan Nabi Isa. Ya. Jadi ayatan yang di sini adalah sebagai bukti bahwa Nabi Isa ini adalah Nabi. Demikian dari Allah. Warzuqna, dan berilah kami rezeki ya Allah. Wa anta khairur raziqin, dan Engkau adalah Maha pemberi rezeki yang terbaik. Jadi kalau disebut khairul zikir ini, ulama banyak menjelaskan Allah itu berisi amalnya sesuai dengan kapasitas ya, dan kemampuannya. Ya, kalau kita butuh usaha yang begini kerja segala segini aja, ya itu memang kapasitasnya segitu. Ya, kalau lebih dari itu mana nanti nggak baik gitu. Karena Allah tahu tentang kita ya. Kita makanya sebut khairul jadi ini rezeki itu banyak kan, sudah dijelaskan. Rezeki itu pemberian Tuhan itu bisa berbentuk materi ataupun non materi ya. Jadi ada orang ya biasa-biasa hartanya tapi dia punya anak ya, punya tetangga yang bagus, punya lingkungan bagus, itu rezeki ya. Punya keluarga yang bagus, anak-anak bagus. Coba kemarin kita lihat di TV itu, anak bunuh bapak, neneknya satu lagi sama ibu. Nggak paham, nggak masuk akal ya, tapi terjadi. Dan sampai kita punya seperti itu ya. Kalau Allah maka Allah berfirman, langsung jawab. Allah berfirman, ay ajab Allah doa, Allah ijabah doa Nabi, karena dia doa doa Nabi ijabah. Inni munazziruha alaikum, aku akan menurunkannya untuk kalian, maksudnya kalian itu semuanya, Nabi Isa dan muridnya Hawari. Tapi ada tapinya. Faman yakfur ba'du, maka barang siapa yang kafir, yang ingkar nanti setelah aku turunkan apa namanya meja makan penghilangan itu dari surga, ancaman luar biasa. Fa inni u'adzibu, aku akan mengazabnya. Fa ini menggunakan kata ini itu, maka semuanya aku akan mengazabnya
azab la u'adzibuhu ahadan, yang tidak akan pernah aku berikan kepada siapapun, ahadan dari selain Allah. Aku akan siksa dia lebih berat dibandingkan siksaan orang lain. Kenapa? Karena minta itu seakan-akan tidak sopan. Kamu gak yakin dengan Nabi Isa malah minta itu, dan itu aku turunkan dengan syarat setelah ini ada yang ingkar, nggak beriman, aku akan siksa orang ini dengan seperti-pertinya belum pernah aku siksa umat sebelumnya atau sesudah. Berat kan ancamannya? Luar biasa. Ancamannya berat sekali. Ada yang mengatakan di sini, ya, ayman kafir pada sirkal ayat ayat fasawal azab sallallahu alaihi wa sallam ta'dil ahad min al-bashar fil hadis munzilat al-maidah min as-sama'i khubzan wa lahman. Ya, jadi ada riwayat menjelaskan ketika diturunkan meja hidangan ini dari langit, isinya apa? Khubzan, ada roti, wa lahman, daging, ya. Wa umiru alla yadakhir, ya, alla yadakhir li ghairi wa la yakunu fakhuna. Syarat dari itu kamu aku turunkan, ya, hidangan di meja ini penuh dengan makanan, tapi syarat apa? Enggak boleh ada yang bungkus. Enggak boleh. Bungkus penumpang enggak boleh. Makan di situ. Biasaan dari dulu. Zaman dulu itu udah biasa bungkus. Apalagi yang bawa tas gede-gede, jadi di sini katakan saudara, jangan dibungkus, ya, jangan dibawa pulang, makan di situ, kan gitu. Allah yang dakhilu li gharin, bahkan nggak boleh disimpan sampai besok. Ya. Wala yakhulu dan lana berkhianat fakhonu wadakhiru warfamu liqatim. Maka ternyata banyak yang ngambil nyimpen buat besok, kan khianat tuh. Ternyata syaratnya itu, ya. Maka dalam riwayat ini dikatakan famasahu, maka mereka yang berkhianat ini kiradat famasahu kiradat ukhanazir, maka dirubah wujudnya menjadi kerak dan babi. Saya nggak tahu apakah kerak babi yang sekarang ini masih ada kaitannya kan? Karena ternyata perilaku manusia mirip kerak. Kerak mirip kerak, manusia mirip kerak, yang lembut ya. Teorinya siapa itu? Darwin ya. Terus para pakar plantasi organ tubuh yang paling dekat dengan manusia itu gennya itu babi. Kesimpulan orang-orang dokter Eropa, ya. Makanya ramai waktu itu orang-orang yang pada ginjal yang rusak diganti sama ginjal tersebut. Dan kemudian orang kabarnya lebih dekat, itu kan murah ya gitu. Perdebatan panjang, ya, kesimpulannya ya nggak boleh, itu kan barang haram ya. Kemudian dikatakan bahwa kalau ya Isa sebenarnya itu ya berarti sudah selesai. Kita lanjutkan. Wa kalau ya Isa sebenarnya anta qulta lin nasi takhuduni wa ummi ilahi min dunillah. Maka setelah itu Allah bertanya kepada Nabi Isa. Ingatlah Muhammad ketika Allah berkata kepada Nabi Isa, wahai Nabi Isa bin Maryam. Sepertinya pertanyaan Allah itu bukan Allah nggak tahu ya, tapi ingin memastikan saja supaya kepada umat. Anta qulta linnas, apakah engkau berkata kepada orang-orang, ya, maksudnya ini masyarakat, ittakhiduni wa ummi ilahi, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan. Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Tuhan Ibu. Min dunillah selain Allah.
Maka apa jawaban Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa fi bihaq. Kata Nabi Isa, ya, Maha suci Engkau, aku tidak pantas ma yakunu li an aqula. Aku tidak pantas mengatakan sesuatu yang bukan menjadi wewenang saya. Pantas bahasanya mana? Ama yang berdiri anak aqula qaulan la yakunu li an aqula. Enggak pantas saya mengatakan saya Tuhan, ibu saya Tuhan, enggak pantas. Enggak mungkin ya aku mengatakan begitu kepada, karena orang-orang kan sudah sangat yakin dengan Nabi Isa, karena Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan berbagai penyakit. Tidak ada penyakit yang tidak sembuh ditangani oleh Nabi Isa alaihi. Orang mati itu hidup, ya hidup lagi. In kuntu qultuhu, kata Nabi Isa, seandainya aku berkata demikian, in kana dzalika sadra minni, faqad alimta, engkau lebih tahu. Kau pasti tahu. Dia kan Nabi Isa ngomong, kau nggak akan begini kan, kau udah tahu. Kalau ada kata aku yang mengatakan begitu ke orang, masyarakat, jadikanlah aku Tuhan dan juga ibuku. Kau lebih tahu. Wa anta alim bi anni lam aqulhu, dan kau tahu saya belum pernah mengatakan itu. Ta'lam ma fi nafsi, bagus banget bahasanya. Ta'lam ma fi nafsi, engkau yang maha tahu apa yang ada di diriku, dalam hatiku, dalam diri. Wala a'lam ma fi nafsi, dan aku tidak tahu apa yang ada di dalam diriku. Allah maha tahu tentang kita, tapi kita nggak tahu tentang Allah seperti apa. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui yang gaib. Yang tahu Rasulullah Subhanahu wa taala tentang gaib. Yang gaib itu ada berapa hal ya, disebutkan dalam hadis Nabi. Apa yang gaib itu? Di antaranya apa? Kita tidak tahu di mana turun hujannya. Yang kedua, tidak tahu yang lahir kapan. Kita tidak tahu rezeki, jodoh, dan terakhir mati. Tidak tahu kita mati kapan. Biasa. Innaka anta alamul, sesungguhnya engkau adalah yang maha mengetahui yang gaib. Ma qultu lahum, aku tidak mengatakan kepada mereka illa ma amartani, kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku. Apa itu? Ani budullaha rabbi wa rabbakum, sembahlah oleh kalian Allah Tuhan dan Tuhan kalian. Wa kuntu alaihim syahidan ma'adatu fihim, dan aku sebagai menjadi saksi atas mereka ya Allah. Nabi Isa, ma'adatu fihim, selama aku masih berada di kalangan mereka. Ini dalam pengertian sebelum Nabi Isa diangkat kan dalam riwayat ada orang kabarnya ada 4 nabi yang masih hidup. Nabi Isa, Nabi Ilyas, ya, Nabi Khidir, pokoknya ada 4. Tapi ada yang mengatakan Nabi Ilyas itu pernah ketemu Nabi, kabarnya pernah hari kita buat dan bikin gitu. Ada riwayat menjelaskan Nabi pernah ketemu dengan Nabi Ilyas ini, ya, karena pengen tahu ya siapa hamba yang Allah cintai. Ternyata Nabi kita Muhammad SAW. Allah alam apakah beliau masih hidup atau tidak, karena berbagai ulama memberikan pendapat dan penafsiran yang berbeda. Falamma taufaitani, kalau aku sudah tidak ada, taufaitani di sini dalam konteks bukan diwafatkan, karena bisa kan belum ada. Dan sekian Nabi 4 orang tadi yang konkret itu Nabi Isa yang masih ada. Nabi Isa yang bilang itu beliau. Nabi kita berbeda-beda. Yang bilang mengatakan masih hidup, ada yang mengatakan sudah selesai. Majen mengatakan ketika Nabi bilang tidak ada Nabi yang hidup atau orang yang hidup saat ini,
kecuali dia sudah berlebihan, ya, melampaui dari umur biasa. Sedangkan Nabi Isa mesti dirahasiakan oleh Allah karena turunnya nanti ketika mengalahkan Dajjal, ya. Yang kita tahu dari hadis-hadis ini. Falamma tawaffaytani kunta anta rabbib alaih, ketika aku kau angkat nanti ke langit. Nabi Isa sudah paham juga oleh Allah. Kalau aku sudah tiada, maka engkau lah yang akan mengawasi mereka. Rabbib alaih. Makanya ada istilah malaikat Raqib dan Atid. Raqib itu yang mengawasi. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau atas segala sesuatu adalah sebagai saksi. Allah menyaksikan apa yang kita lakukan, apa yang kita sembunyikan, apa yang kita tampakkan, bahkan semua kejadian yang ada di alam semesta Allah mengatakan. Syahid, saksi. In tu'adzibhum, kalau engkau mengazab mereka, siapa ini? Awalid tadi, yang udah dikasih coba makan tadi, yang bilang jangan dibungkus, makan di situ habisin. Ya, ternyata akhirnya dibungkus buat besok makan gitu. Falamma fa'innahum ibadun, kalau engkau menyiksa mereka, memberi sanksi fa'innahum ibadun, mereka adalah hamba engkau. Anta malikum tatasarraf fi kaifa syi'ta la tirada 'alaika. Bahasanya apa? Kalau engkau mengazab mereka Hawa, itu kan hamba engkau yang memiliki, terserah engkau. Bahasa Nabi Isa santun banget. Jadi nabi itu gak ada yang kasar omongannya, santun semuanya. Inna ma'ibadu, maksudnya engkau siksa ya, itu ciptaan engkau juga, ya kan? Engkau yang punya wewenang. Wa taghfir lahum, kalau engkau ampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, karena engkau sesungguhnya adalah yang maha perkasa lagi bijaksana, dipuji. Di satu sisi dia bilang, ya kalau engkau menyiksa mereka, mereka ciptaan engkau. Tapi kalau engkau ampuni mereka, engkau adalah yang maha perkasa, lagi maha bijak, dipuji. Berarti pengennya apa? Jangan disiksa. Kalau bisa kasih kesempatan mereka bertaubat. Kalau Allah maka Allah berfirman, ya jadi, hadza yawmun yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Kata Allah, ya. Ay yawmun hadza, maksudnya hari ini yawmun yanfa'u as-sadiqina sidquhum, maksudnya hari kiamat, bukan hari dunia. Hadza yawmul qiyamah yanfa'u as-sadiqina fid dunya sidquhum li'annahu yawmul jazaa. Kata Allah di sini, hari ini kesaksian orang-orang jujur di dunia, maka kesaksiannya, kejujurannya ketika di dunia itu akan memberikan manfaat buat orang tersebut di akhirat. Kejujuran itu pahit di dunia, ya. Orang jujur katanya nggak makan, tapi kejujuran di dunia akan membuahkan manis nanti di hari kiamat. Ya kan? Karena kita kan tergoda dari urusan yang kecil, ya, menghilangkan yang memang sesuatu yang lebih besar. Ya, bela-belain menipu orang, jualan, dikurangin timbangan segala macam, para itu sebagai dasar apa? Wailul lil mutaffifin alladziina yabtaluna an-nasa yastawfun wa idza kanu awalan yusibu, dikurangi. Kata-kata mutaffifin ini bukan hanya mengurangi timbangan, takaran, macam-macam, ya, macam. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar, mereka mendapatkan surga. Jadi Allah ini memuji Nabi Isa. Inilah hari ini kejujuran kau Musa, Nabi Isa,
dan juga orang-orang jujur yang lain akan mendatangkan kemanfaatannya nanti di hari kiamat. Apa manfaatannya? Lahum jannatun, bagi mereka surga. Jannah jamak, jannah itu sebetulnya artinya kebun ya. Disebut surga itu jannah kebun karena memang itu apa imajinasi kita sih, kebun yang hijau penuh buah, yang pemandangannya indah, tajri min tahtil anhar, di situ ada sungai mengalir banyak, alangkah sejuknya, nikmatnya, ya sepanjang mata memandang tidak ada yang membosankan, itu surga. Khalidina fiha abada, mereka selamanya kekal, orang-orang yang jujur. Ya, gitu ya. Radhiyallahu anhu wa radu anhu. Allah ridho kepada orang-orang jujur, ridho. Salah satu kalau ingin mendapatkan ridho Allah adalah dengan cara jujur. Jujur pada diri sendiri, jujur pada keluarga, jujur pada teman, jujur pada masyarakat. Ini mahal kejujuran Pak. Tapi zaman-zaman sekarang ya, semuanya banyak unsur-unsur politisasi ya, politikan semua itu. Rasulullah mereka Allah ridhoi Quran dan mereka juga ridho pada Allah. Cuma ada dua, Rasulullah Allah ridho mereka dan mereka ridho pada Allah. Karena Allah butuh ridhonya mereka. Iya kan? Tidak, tapi itu imbas. Ibarat apa? Ketika Allah ridho pada mereka dan ridho Allah itu bentuknya surga. Dan mereka ini orang-orang jujur ketika mendapatkan ganjaran surga pasti akan ridho pada Allah. Kenapa? Karena nggak mengecewakan pembalasannya. Nggak ada nanti di akhirat ya Allah nyesel masuk surga, nggak ada ya. Ya. Karena sandaran dari surga kata Nabi kamparannya terbuat dari batu permata, dari zumrud, ya macam-macam lagi batu-batu mahal. Itu yang paling rendah, bagi yang paling tinggi. Wadzalika al-fawzul adzim, dan itu adalah kemenangan yang besar, yang azimnya yang luar biasa. Kemudian dilanjutkan lillahi ma mulkus samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Dialah Allah yang memiliki kerajaan langit-langit dan bumi, disebutkan kerajaan. Ya, wa ma fihinna, dan apa yang ada. Disebut wa ma fihinna itu maksudnya apa? Bahwa di dalam langit ini banyak sekali isinya. Dan di dalam bumi banyak isinya. Bahkan dalam penelitian manusia itu bisa mengetahui kalau nggak salah 50% dari daratan, 50%. Ada yang bilang 60, tapi lautan baru 30%. Berarti ada 70% bagian laut yang nggak pernah terjamah oleh manusia. Bayangkan zaman secanggih sekarang, manusia baru mengetahui 30% lautan di dunia, di bumi. Apalagi mengetahui di luar bumi. Ya, kerajaan Allah. Jadi kalau kita yakin kerajaan Allah, jangan pernah takut dan merasa khawatir. Wa ala kulli syai'in qadir, dan Allah adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini ayat surat Al-Maidah itu dengan kisah ini dan itu dengan ditegaskan Allah memiliki kerajaan langit-langit dan bumi. Saya kira ini ada satu sedikit riwayat yang sekarang sini. Ketika Nabi membacakan ya, ayat dari ayat ini, maka Nabi mengangkat kedua tangannya, Allahumma ummati ummati. Ketika membaca kisahnya Nabi Isa, Nabi mengangkat kedua tangannya sambil menangis. Ya Allah, umatku, jangan sampai seperti umat Nabi Isa. Nabi itu menangis. Wa baka wa qala ta'ala ya Jibril idza bila Muhammad
Fas'al ma yumkin, maka Allah perintahkan Jibril, kenapa Muhammad nangis? Baca ayat itu nangis tangan. Fatul Jibril fa'asala fa'akhbar Rasulullah fima qala fa'ala. Faqala tada Jibril tabla Muhammad faqul lahu inna sanudika fi ummatika wala nasu. Kata Jibril, kenapa kau menangis? Kenapa mau sampai begitunya? Kata Nabi kita, aku khawatir umatku akan mengalami seperti umatnya Nabi Isa alaihi salam. Maka kata Allah, katakan Jibril kepada Muhammad, aku akan menghidupmu dan umatmu. Selama kita ikuti ajaran Nabi kita Muhammad, dan aku tidak akan merendahkan engkau, menghinakan engkau wahai Rasulullah SAW. Ini saya kira pelajaran penting untuk kita tentang bagaimana perlakuan Allah kepada umat Nabi Muhammad dan bagaimana kisah umat terdahulu yang jujur dan sudah banyak memberikan nikmat tetapi bukan. Saya kira ini ada pertanyaan untuk ini sudah kita selesaikan, nanti sepakatan kita lanjutkan dengan surat Al-An'am. Ya. An'am ini binatang ternak. Cukup ya, kalau ada yang bertanya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kisah bagaimana surat Al-Maidah, kata kuncinya itu di kisah tadi surat Al-Maidah. Kisahnya Hawariyun minta diturunkan ya, Maidah itu meja makan penuh dengan kisah. Mari sama-sama kita berdoa manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلينا بما يرضى ويرزقنا وتقبل منا انفسنا ولا تقبل تحملنا وصل فقط اتنا حسنه وفي الاخره حسنه وفي حسنه وفي حسنه واخر الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.